Pernah kebayang nggak kalau petunjuk terbesar soal kehidupan di luar bumi itu mungkin banget tersembunyi di tempat yang paling nggak kita sangka-sangka? Nah, kali ini kita bakal bahas penemuan yang super mengejutkan yang bikin teleskop kita semua ngarah ke tempat yang sama sekali baru. Ini nih pertanyaan klasik yang kayaknya semua dari kita pernah tanyain ke diri sendiri pas lagi liatin langit malam. Pertanyaan yang sama yang bikin manusia dari dulu penasaran menjelajah bintang-bintang. Apa kita ini sendirian di alam semesta? Selama ini kan mata kita tuh selalu tertuju ke Mars, si planet merah itu, atau bulan-bulan es yang jauh di sana. Tapi ternyata di tahun 2020, sebuah jawaban potensial yang bikin kaget itu datang dari tetangga terdekat kita. Planet yang sering banget kita anggap ya ampun dunia mati, Venus. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng pengumuman yang benar-benar mengguncang dunia astronomi ini. Yap, sebuah kejutan yang datangnya dari atmosfer planet Venus yang katanya kayak neraka. Jadi ceritanya gini, ada tim ilmuwan internasional nih. Mereka pakai teleskop raksasa dari berbagai negara, dan mereka nemuin sesuatu di Venus yang seharusnya nggak ada di sana. Bukan pesawat alien atau apa ya, tapi sebuah jejak kimiawi. Tanda yang sangat samar, tapi bisa jadi bukti adanya kehidupan. Terus, apa dong petunjuk misterius ini? Penasaran kan? Semuanya itu ternyata berpusat pada satu molekul gas yang sangat-sangat spesifik. Nama zatnya itu fosfin. Gampangnya gini deh, anggap aja fosfin ini kayak sidik jari biologis di luar angkasa. Kenapa? Soalnya di bumi, gas ini hampir selalu berhubungan sama aktivitas kehidupan. Jadi di planet kita ini, di bumi, fosfin itu cuma bisa muncul dari dua sumber. Satu, dari proses industri di pabrik-pabrik. Dua, dari mikroba-mikroba kecil yang hidup di tempat tanpa oksigen, kayak di rawa-rawa gitu. Cuma dua itu, nggak ada yang lain, titik. Nah, karena sumbernya cuma dua itu, teka-teki di Venus ini jadi makin jelas, dan jujur aja, makin bikin deg-degan. Oke, kita pikirin bareng-bareng. Di Venus kan jelas nggak ada pabrik atau laboratorium canggih, ya kan? Berarti kemungkinan yang pertama, tadi bisa langsung kita coret. Nah, inilah momen yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia tuh nahan napas. Karena cuma tersisa satu penjelasan yang paling masuk akal. Salah satu ilmuwan ngegambarinnya gini, dan ini keren banget. Nemuin fosfin di Venus itu rasanya kayak kita lagi jalan sendirian di tengah gurun pasir yang luas banget, terus tiba-tiba kita lihat ada jejak kaki baru di pasir. Seketika kita sadar, wah gue nggak sendirian. Penemuan ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Tapi, eits, tunggu dulu. Ada satu masalah besar di sini. Kalau emang ada kehidupan di Venus, kenapa baru sekarang kita nemuinnya? Jawabannya simpel, karena Venus itu sering banget digambarin sebagai planet neraka. Jadi pertanyaan gedenya sekarang adalah, gimana caranya kehidupan, sekecil apapun itu, bisa bertahan di salah satu planet paling nggak bersahabat di tata surya kita? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Coba deh bayangin, permukaan Venus itu, wah mimpi buruk. Suhunya itu panas banget, cukup buat melelehkan logam. Tekanannya kuat banget, bisa ngancurin kapal selam paling canggih sekalipun. Dan udaranya itu campuran gas asam sulfat beracun. Nah, ini dia alasannya, kenapa Venus tuh hampir nggak pernah dianggap jadi kandidat utama tempat adanya kehidupan. Tapi ada satu celah, ada semacam surga kecil yang tersembunyi di tengah-tengah neraka ini. Satu tempat di mana kehidupan mungkin aja nemuin cara buat bertahan hidup. Lokasinya itu bukan di permukaan yang panasnya minta ampun tadi, tapi jauh di atas. Puluhan kilometer tingginya mengambang di antara lapisan awan tebal yang nyelimutin planet itu. Dan, ya, di sanalah gas fosfin itu ditemukan. Soalnya, di ketinggian segitu kondisinya beda banget. Suhu sama tekanannya jauh lebih bersahabat, bahkan mirip banget sama kondisi di bumi. Bisa dibilang ini satu-satunya tempat aman di Venus. Kayak semacam pulau di langit, tempat para mikroba mungkin bisa hidup dan berkembang biak. Dan penemuan ini tuh sebetulnya bukan cuma soal Venus saja. Ini tuh kayak maksa kita buat mikir ulang semua yang kita tahu tentang di mana aja sih kehidupan itu bisa ada. Ini benar-benar jadi tantangan buat kita. Jangan-jangan selama ini kita nyari kehidupan di tempat yang salah. Mungkin kita terlalu fokus sama planet yang mirip bumi aja, sampai kita ngelupain dunia-dunia ekstrem yang justru nyimpen rahasia paling besar. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Miliaran tahun yang lalu, planet kita sendiri, bumi, itu juga tempat yang panas dan beracun loh. Tapi lihat sekarang, dari kondisi se-ekstrim itu, kehidupan bisa muncul.
Nah, pertanyaannya, mungkinkah Venus sekarang ini adalah cerminan dari bumi di masa lalunya yang purba? Jadi, ini semua bukanlah akhir dari cerita. Malah sebaliknya, ini baru babak pertama dari sebuah sejarah yang super besar. Misi-misi baru ke Venus bahkan udah mulai direncanain buat menjawab pertanyaan ini secara langsung. Jadi, jangan berhenti menatap ke atas ya, karena kalau kehidupan aja bisa ada di awan Venus, coba bayangin, di mana lagi kehidupan bisa bersembunyi.